Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, rizki serta kesehatan. Dan tak lupa sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga dan pengikutnya yang syafaat beliau senantiasa kita nantikan pada akhir zaman kelak. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, serta siswa-siswi SMP MPK Bayat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi kultum mengenai sedekah. Setiap umat muslim dianjurkan untuk melakukan sedekah. Sedekah adalah suatu bentuk kepedulian terhadap orang lain yang mengalami kesulitan. Sedekah juga merupakan wujud rasa syukur atas kelebihan rizki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada bulan Ramadan ini, salah satu amalan yang bisa kita lakukan adalah bersedekah dan membantu mereka yang membutuhkan. Seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam At-Tirmizi berikut ini. An Anasin kila ya Rasulullah ayu sodakoti afdalu qala sodakotun fi Ramadan, yang artinya, dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Sedekah di bulan Ramadan." Semakin banyak harta yang disedekahkan, maka akan semakin banyak pula keutamaan yang akan diperoleh, yaitu antara lain, yang pertama, sedekah merupakan salah satu upaya untuk mensucikan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Yang kedua, sedekah adalah perantara kepada tercapainya hakikat suatu kebaikan. Di antara manfaat sedekah adalah bahwa sedekah adalah bukti nyata hakikat suatu kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 92 berikut ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu sukai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Manfaat yang ketiga, sedekah juga dapat membuka pintu rezeki. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut ini. Sesungguhnya Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu sedekah?" Beliau menjawab, "Sedekah adalah berlipat ganda dan pada sisi Allah terdapat tambahan." Bersedekah itu tidaklah membuat kita semakin miskin, karena rezeki itu sudah ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, sedekah itu dapat menyebabkan bertambahnya rezeki, bukan menguranginya. Adapun sabda Rasulullah, "Bersedekahlah kalian karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah, niscaya Allah akan menyayangi kalian." Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menjanjikan balasan 10 kali lipat bagi mereka yang berbuat baik. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui." Yang keempat, sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Orang yang selalu bersedekah, niscaya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan selalu mendapatkan keberkahan dan rizki, dan rizkinya akan selalu merasakan cukup.
Berbeda dengan orang yang kikir, meskipun ia banyak harta, akan tetapi hidupnya tidak akan tenang dan selalu banyak pikiran yang melanda. Itu adalah sebagian bentuk ketidakberkahan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf. Dan bagi hamba yang tawaduk karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil." Itulah beberapa manfaat dari sedekah. Sebetulnya banyak sekali manfaat sedekah yang akan didapat oleh seorang muslim. Jika kita merasa berat dengan sedekah harta, ada banyak bentuk sedekah lain yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah, bahwa senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Sifat kikir, merasa rugi, dan juga takut miskin adalah penghalang bagi seseorang untuk membagikan hartanya, apalagi sesuatu yang amat dicintainya. Padahal di balik uluran tangan atau menyedekahkan harta itu ada keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersedekah menjadi jalan terbukanya ridho Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan yang penuh hikmah ini marilah kita perbanyak sedekah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.